Assalamu alayka Zainal. Salasun la Buddha antastakirra fi dhihnik. Ada seorang ulama, beliau mengatakan wonten tiga hal yang mana tiga hal ini harus kula kali panjenengan mengingat hal tersebut. Tiga hal ini harus kita tanam pada diri kita, harus kita pegang, karena tiga hal ini siapapun orangnya pasti bakalan mengalami tiga hal tersebut. Apakah tiga hal tersebut? Yang pertama, beliau mengatakan la salamata minan nas, gak ono sing selamat dari omongan manusia. Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kulo kali panjenengan itu tidak selamat daripada lisan makhluk yang diciptakannya. Ada yang bilang Allah ada tiga, ada yang bilang Allah punya anak, sampai akhirnya turun surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Gusti Allah. Nabi besar Muhammad SAW kalau membahas kanjeng Nabi, beliau memiliki akhlak yang mulia, budi pekerti yang agung. Beliau tidak selamat daripada lisan-lisannya manusia. Ada orang-orang yang menjelekkan Nabi besar Muhammad SAW. Ada yang ngejek Rasulullah gila, ada yang ngejek Rasulullah tukang sihir. Sampai-sampai ketika anaknya Rasulullah yang bernama Abdullah meninggal, orang-orang kafir menjuluki Rasulullah SAW abtar. Napa niku abtar? Yaitu tidak memiliki keturunan. Ketika melihat Rasulullah SAW dihina, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat di dalam Al-Quran yang Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna a'tainakal kautsar fasolli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Muhammad, wong sing ngejek dirimu, orang yang menghina dirimu, dialah yang abtar, dialah yang tidak memiliki keturunan. Bahkan orang-orang yang kita anggap mulia, orang-orang soleh, orang ahli ibadah, orang-orang baik, gak ono sing selamat dari yang namanya dirasani orang lain. Makanya sampai ada perkataan, lau kunta adhar minas salj lan tanju min kalamin nas. Walaupun kulo kali panjenengan ini lebih putih, lebih bersih dari salju, masih belum selamat daripada omongan manusia. Manusia siapapun orangnya, gak ono sing selamat daripada omongan manusia. Orang yang lebih mulia daripada kita, yang lebih hebat kali kulo kali panjenengan, Nabi besar Muhammad SAW, beliau kurang apa luar biasanya beliau. Rasulullah SAW niku lek sembayang sampai kakinya bengkak, kurang apa beliau. Tapi orang pandan luwe hebat maneh, gurung sembayang bengkak disian. Nek asam urat. Tidak ada yang selamat daripada omongan manusia. Nah, alasannya kenapa sih manusia ini kok suka membicarakan orang lain, kok suka menjelekkan orang lain, ngerasani wong iki opo sih alasannya? Antara tiga. Yang pertama, mereka tidak memiliki apa yang kita miliki. Delok tonggoe beli mobil baru, tuku TV anyar,
tuku kulkas anyar. Langsung ngabari tonggo sebelah. Kon ro ndak? Tonggoku sing ngarep iku. Tuku TV anyar. Tuku mobil anyar. Gak ketok kerjoe, iso tuku barang anyar. Mioro toyo lho ketoke. Itu yang pertama. Tidak memiliki apa yang kita miliki, pasti akan ada orang yang menggibahi kita. Yang kedua, sebab orang kenapa ngerasani orang lain karena tidak bisa menjadi seperti kita. Sukses, jadi orang yang bermanfaat, pasti akan ada orang yang ngerasani. Delok tonggoe dagangane laris, dia sendiri tak laris, tak terima, jelekkan ke orang lain, dirasani. Iku nggawe pesugihan niku. Iku miara jenglot niku. Riksa ndek isor kasur lak ono jenglot. Jelek-jelek. Yang ketiga, alasan kenapa orang menjelekkan orang lain yaitu tidak suka ada orang yang lebih baik daripada dirinya. Delok wong sregep ngaji dirasani. Wong sregep mlebu masjid dirasani. Ada orang sregep mlebu masjid ini rajin. Orang di pinggirnya ngomong, Masya Allah rek, Pak iku rajin. Sembahyang di masjid tepat waktu. Ada satu orang ngomong, "Loh, sampean ndak paham. Iku apa kok sregep ning masjid, ape dadi kades?" Tidak ada yang selamat daripada omongan manusia. Nah, ketika kita mendengar ada orang yang ngerasani kita, kalau memang kejelekan tersebut ada pada diri kita, maka coba mari kita perbaiki. Mungkin saja itu adalah teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala melewati lisan hamba-hambanya. Tapi kalau kejelekan tersebut tidak ada pada diri kita, perbuatan buruk yang diomongkan tidak ada, maka kita masa bodoh aja. Karena sesungguhnya apabila kita bales omongane wong iku mang, gak ono marine. Tidak ada selesai. Biar. Kalau ada orang ngerasani kita, biarkan aja. Jelek-jelekkan kita, menfitnah kita, biarkan aja. Karena orang-orang yang lebih mulia daripada kita tidak selamat daripada omongan manusia. Biarkan. Karena orang sing seneng menjelekkan orang lain, ngerasani orang lain, hasanatnya diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kepada orang yang suka ngerasa. Diceritakan di dalam kitab Akhlaqul Banin, suatu saat Imam Hasan Al-Basri ini beliau dikabari satu orang, "Wahai Imam, ada satu orang ini jelek-jelekno panjenengan." Kata Imam Hasan Al-Basri, "Mana orangnya?" "Rumahnya di situ wahai Imam." "Oh iya." Akhirnya Imam Hasan Al-Basri beliau manggil istrinya, "Wahai istriku, ambilkan talam, kemudian kasih kurma." Kemudian ditutup. Kata istrinya, "Mau kemana?" "Saya mau ke rumahnya fulan." Ketika sampai ke rumahnya si fulan ini, ketok si Imam Hasan Al-Basri, tok, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Tuan rumahnya kaget, delok Imam Hasan Al-Basri. Ditanyai sama si Sohibul Bait, "Ada urusan apa panjenengan ke sini?" Kata Imam Hasan Al-Basri, "Saya ke sini mau ngasih kurma nih." "Loh, dalam rangka apa ini panjenengan ngasih kurma?" "Karena saya ingin mengucapkan terima kasih." "Terima kasih buat apa?" "Karena panjenengan telah memberikan hasanat, telah memberikan kebaikan, yang mana kebaikan tersebut saya minta maaf apabila tidak sebanding dengan yang saya beri." Paham nggih? Kisah niki nggih. Andai saja sistem niki diterapno ten desa napa niki Pandan,
bendino ater-ater niki. Jadi tidak ada yang selamat daripada omongan manusia. Kita jalan apabila yang kita lakukan sesuai dengan syariat, sesuai dengan keinginan orang tua, sesuai keinginan guru, maka kita tidak usah peduli daripada omongan orang lain. Karena banyak orang di luar sana stres karena kebanyakan ngrungokno omongan wong. Itu yang pertama. Tidak ada yang selamat dari omongan manusia. Yang kedua, la rohata fid dunya. Tidak ada kebahagiaan selamanya di dunia. Hidup di dunia, siapapun orangnya, baik dia orang ahli ta'ah, ahli ibadah, tiang sae napa mboten, pasti akan mendapatkan ujian. Pasti akan mendapatkan musibah, siapapun orangnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah menciptakan kehidupan kematian tidak lain untuk menguji siapa di antara kita yang terbaik. Siapapun orangnya pasti akan mendapatkan ujian, masalah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya katanya para ulama, lek ono wong urip di dunya kepingin ndak ada masalah, kepingin ndak ada ujian, maka orang tersebut seperti orang sing pengen renang tapi gak gelem teles. Aku pengen renang tapi gak gelem teles, aneh. Lek renang ya teles, kecuali renang di pasir. Hidup di dunia, siapapun orangnya pasti akan kena masalah, kena ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma terkadang orang itu ketika kena masalah, kena ujian, ada yang diperlihatkan. Hele di status WA, waduh wong ki mari kena masalah iki. Ada orang yang tidak ditunjukkan, meneng, senyum, kayak tidak ada masalah. Rasulullah SAW, beliau banyak masalah, tapi beliau adalah orang yang paling banyak senyum. Jadi tidak ada di dunia ini kebahagiaan selamanya. Siapapun orangnya, pasti dia akan mendapatkan yang namanya masalah. Pasti dia akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak lain Allah memberikan ujian daripada seorang hamba antara menggugurkan dosa daripada seorang tersebut. Mungkin hamba tersebut sudah terlalu lama dia tidak taubat kepada Allah. Sudah terlalu lama dahinya tidak sujud kepada Allah. Sudah terlalu lama lisannya tidak pernah menyebut Allah. Akhirnya Allah memberikan orang tersebut musibah, memberikan masalah. Dengan masalah musibah tersebut Allah menggugurkan dosa-dosa. Dan terkadang Allah ngasih masalah ujian agar hamba tersebut kembali eling kepada Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah terlalu lama dia terlena dengan kehidupannya sampai lupa dengan Allah. Akhirnya kali Gusti Allah dikei masalah, dikasih ujian, akhirnya di situ dia sadar, ya Allah, saya sudah terlalu lama tidak yang namanya sholat 5 waktu. Sudah terlalu lama lisan ini tidak membaca Al-Quran. Sudah terlalu lama tanganku tidak pernah kuangkat untuk doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Yang terakhir, siapapun orangnya pasti akan mendapatkan, akan merasakan hal tersebut, yaitu la najauta minal maut, tidak ada yang selamat daripada kematian. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas, setiap yang bernyawa, semua akan mencicipi, akan merasakan yang namanya kematian. Orang baikkah, orang jahatkah, semua akan mati dengan waktu yang berbeda-beda. Masa depan manusia tidak ada yang tahu. Kulo kali panjenengan ini
di masa yang akan datang mau jadi apa, dalam keadaan apa, tidak ada yang tahu kecuali kematian. Mati pasti, cuma tidak tahu waktunya kapan. Allah Subhanahu wa ta'ala kenapa merahasiakan kematian seorang hamba? Kematian adalah perkara yang gaib, perkara yang rahasia, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah merahasiakan? Yaitu agar hamba tersebut selalu siap-siap, selalu berjaga dengan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dia meninggal, ketika dia wafat dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ono sing paham. Saiki ngakak-ngakak. Menis gak iso ngguyu. Saiki adus dhewe, menis diadusi mudin. Hari ini kita bangga dengan pakaian yang kita punya. Aku duwe takwa regoe 2 juta. Gak iso rusuh. Besok pakai kain kafan. Kita bangga dengan rumah kita yang megah mewah. Besok ternyata sudah berada di liang lahat. Tidak ada yang tahu. Kematian adalah perkara yang rahasia. Ono wong kepingin mati, ndak iso mati. Sing wedi mati, mati. Ono wong di rumah sakit, sampai jadi penduduk asli, saking suwene di rumah sakit, gak mati-mati. Di rumah sakit sampai berbulan-bulan, gak mati-mati. Sampai dokter iki jenuh sampai. Ada orang sehat walafiat, olahraga, 4 sehat 5 sempurna terpenuhi, meninggal. Perkara yang rahasia, tidak ada yang tahu. Oleh karena itu, mari boleh kita bekerja, kita mencari biaya untuk hidup, tapi jangan sampai kita melupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita lupa sholat 5 waktu. Rasulullah SAW, beliau Nabi, utusannya Allah. Rasulullah kerja. Beliau mencari biaya hidup untuk beliau sendiri, untuk keluarga beliau, untuk istri beliau. Beliau tidak pernah melupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga akhir hayat kita ditutup dalam keadaan husnul khotimah. Itulah 3 hal yang harus kita ingat, karena 3 hal itu akan ada pada diri kita. Yang pertama, tidak ada yang selamat dari omongan manusia. Yang kedua, tidak ada kebahagiaan selamanya di dunia. Yang terakhir, tidak ada yang selamat daripada kematian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.